Halo, para sahabatku yang setia. Apa kabar semuanya? Kita berjumpa kembali lagi di channel saya, Teddy Wong MSI, yang membahas tentang motivasi, solusi, dan inspirasi. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat inspiratif sekali, yaitu tentang bahaya akibat memfitnah orang lain, yang berjudul Mengumpulkan Kapas yang Tersebar. Para sahabat ingin tahu kisahnya? Silakan simak video ini sampai selesai. Dikisahkan bahwa ada seorang pedagang yang kaya raya dan berpengaruh di kalangan masyarakat. Kegiatannya berdagang mengharuskan dia sering keluar kota. Suatu saat, karena salah pergaulan, dia mulai berjudi dan bertaruh. Awalnya kecil-kecilan, tetapi karena tidak dapat menahan nafsu untuk menang dan mengembalikan kekalahannya, si pedagang semakin gelap mata. Dan akhirnya uang hasil jerih payahnya selama ini banyak terkuras di meja judi, sehingga menyebabkan istri dan anak-anaknya terlantar dan mereka jatuh miskin. Orang luar tidak ada yang tahu tentang kebiasaannya berjudi ini. Maka untuk menutupi hal tersebut, dia mulai menyebar fitnah bahwa kebangkrutannya karena orang kepercayaannya, yaitu sahabatnya sendiri. Dia mengatakan bahwa sahabatnya lah yang telah mengkhianati dia dan menggelapkan banyak uangnya. Kabar itu semakin hari semakin menyebar. Karena tidak tahan menanggung malu, akhirnya sahabatnya yang setia itu jatuh sakit. Si sahabat dan keluarganya sangat menderita akibat fitnahan itu. Mereka disorot dengan pandangan curiga oleh masyarakat sekitarnya dan dikucilkan dari pergaulan karena dianggap pengkhianat dan korupsi. Si pedagang tidak pernah mengira dampak perbuatannya demikian buruk. Dia bergegas datang menengok sekaligus memohon maaf kepada sahabatnya. Si pedagang mengatakan, "Sobat, aku mengaku salah. Tidak seharusnya aku menimpakan perbuatan burukku dengan menyebar fitnah kepadamu. Sungguh, aku menyesal dan minta maaf. Apakah ada yang bisa aku kerjakan untuk menebus kesalahan yang telah kuperbuat?" Dengan kondisi yang semakin lemah, si sahabat berkata, "Ada dua permintaanku. Pertama, tolong ambillah bantal dan bawalah ke atap rumah. Sesampainya di sana, ambillah kapas dari dalam bantal dan sebarkan keluar sedikit demi sedikit." Walaupun tidak mengerti apa arti permintaan sahabatnya yang aneh itu, namun demi menebus dosa, si pedagang segera melaksanakan permintaan tersebut. Setelah kapas habis disebar, dia kembali menemui sahabatnya yang sekarat itu. "Sobat, permintaanmu telah aku lakukan. Apa permintaanmu yang kedua?" "Sekarang kumpulkanlah kapas-kapas yang telah kamu sebarkan tadi," kata si sahabat dengan suara yang semakin lemah. Si pedagang terdiam sejenak dan kemudian menjawab dengan sedih, "Maaf sobat, aku tidak sanggup mengabulkan permintaan keduamu ini. Kapas-kapas telah menyebar kemana-mana. Tidak mungkin bisa aku kumpulkan kembali. Begitu juga dengan berita bohong yang telah kamu sebarkan. Berita itu takkan berakhir hanya dengan permintaan maaf dan penyesalanmu saja," kata si sahabat yang terbaring lemas, yang kemudian menghembuskan napasnya yang terakhir. Dengan suara terbata-bata dan berlinang air mata, si pedagang memeluk sahabatnya yang terbujur kaku. "Sobat, aku tahu engkau sungguh sahabat sejatiku.
Walaupun aku telah berbuat salah yang begitu besar, tetapi engkau tetap mau memberi pelajaran yang sangat berharga bagi diriku. Aku bersumpah akan berusaha semampuku untuk memperbaiki kerusakan yang telah kuperbuat. Sekali lagi, maafkan aku. Terima kasih, sobat. Para sahabatku yang setia, seringkali orang sulit untuk menerima kesalahan yang telah mereka perbuat. Mereka lebih suka menutupi kesalahannya dengan menyalahkan orang lain atau memfitnah orang lain tanpa memikirkan akibat yang akan diterima oleh orang yang telah mereka fitnah. Ketahuilah para sahabat, fitnah itu diibaratkan sebagai seseorang yang menyebarkan kapas dari dalam bantal di atas atap di mana angin sedang berhembus. Serat-serat kapas itu akan menyebar kemana-mana seiring terbawa oleh angin. Tidak ada satu orang pun yang akan mampu, tidak akan sanggup untuk mengumpulkan kembali kapas-kapas yang telah tersebar dan menjadikannya kembali menjadi sebuah bantal yang empuk. Untuk itu, saat Anda melakukan sebuah perbuatan yang buruk ataupun salah, sebelum Anda berpikir untuk mencoba membuat suatu fitnahan kepada orang lain, cobalah Anda bayangkan bagaimana perasaan orang akan Anda fitnah. Bagaimana nasib istrinya, anak-anaknya, saudaranya yang akan ikut menanggung malu akibat fitnahan Anda tersebut. Bisakah Anda bayangkan bagaimana masyarakat menghakimin orang yang Anda fitnah dengan cemoohan dan pandangan sinis mereka? Bagaimana anak-anak dari orang yang telah Anda fitnah bisa hadapi komentar buruk dari teman sekolahnya? Bisa-bisa anaknya dibully, diledekin, dan dikucilkan oleh teman-teman sekolahnya akibat fitnahan Anda itu. Atau sebelum Anda membuat sebuah fitnahan kepada orang lain, bisakah Anda bayangkan seandainya Andalah orang yang menerima fitnahan tersebut? Apakah Anda dan keluarga Anda sanggup menerima beban psikologi dan rasa malu akibat fitnahan itu? Para sahabatku yang setia, seperti pepatah mengatakan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah tidak akan berakhir hanya dengan penyesalan dan permintaan maaf saja. Bagi Anda yang pernah atau bahkan sering memfitnah orang lain, saya sarankan berhentilah sekarang juga. Dan bagi Anda yang belum pernah melakukan fitnahan kepada orang lain, saya sarankan jangan pernah lakukan itu. Karena saya jamin Anda tidak akan kuat menanggung akibatnya. Dosa itu sangat berat para sahabat. Belajarlah berani untuk menerima semua hasil perbuatan yang telah Anda lakukan, walau seburuk apapun para sahabat. Jadilah seorang pemberani yang berjiwa besar, bukan seorang pengecut yang bisa hanya lari dari masalah dan memfitnah orang lain. Sudah seharusnya lah, jika Anda berani berbuat, maka Anda juga harus berani bertanggung jawab. Demikian dari saya, Teddy Wong, MSI. Motivasi, solusi, dan inspirasi.